Pernah nggak sih kamu merasa kayak ada magnet di sekitar seseorang? Mereka ngomong sedikit aja dan kamu langsung tertarik. Tiba-tiba dunia serasa berputar di sekitar mereka. Itu dia yang namanya pengaruh. Bukan cuma tentang bagaimana orang memandang kita, tapi lebih pada bagaimana kita bisa mempengaruhi dan terpengaruh oleh orang lain tanpa kita sadari. Pengaruh itu ada di mana-mana, dari tokoh publik yang berpengaruh besar sampai percakapan kecil yang bisa mengubah suasana hati kita dalam sekejap. Misalnya, coba bayangin sejenak tentang influencer yang kamu ikuti di media sosial. Mereka nggak cuma punya followers, mereka punya kekuatan untuk membuat orang lain berpikir, merasa, atau bertindak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, itu pengaruh, ya Bu. Dan yang menarik, kita sering nggak sadar bahwa kita juga bisa punya daya tarik atau pengaruh ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus jadi selebriti. Gimana sih caranya supaya kita bisa memahami dan memanfaatkan kekuatan ini? Kalau kamu tertarik untuk menggali lebih dalam, like dan share video ini, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Oh iya, jangan lupa komen ya, kira-kira apa sih yang membuat kamu merasa terhubung dengan seseorang? Kita semua pasti pernah merasa tertarik pada seseorang tanpa alasan yang jelas. Ternyata daya tarik itu nggak cuma tentang penampilan fisik, meskipun itu kadang menjadi kesan pertama. Ada faktor-faktor lain yang lebih dalam dan berperan besar dalam membuat seseorang tampak lebih menarik, Blay. Jadi apa saja sih yang membuat seseorang punya daya tarik yang lebih? Karakteristik yang memikat, sikap. Lebih penting dari penampilan-penampilan memang penting, tapi hanya sebatas pancingan pertama. Saat seseorang mendekat, sikap dan cara dia berinteraksi dengan orang lainlah yang menentukan apakah ketertarikan itu berkembang atau tidak. Orang yang mampu menunjukkan sikap percaya diri, empati, atau humor yang tepat, mereka cenderung lebih menonjol. Ketika kita berbicara dengan orang yang memancarkan energi positif dan autentik, kita jadi merasa nyaman dan ingin lebih mengenalnya. Ini karena sikap seseorang yang benar-benar bersinar lebih menarik daripada sekadar wajah atau tubuh yang cantik atau tampan. Tapi, daya tarik bukan cuma soal bersikap baik atau tampak ramah. Ada unsur lain yang tak kalah penting. Misteri. Misteri dan kejutan. Ada yang lebih dari sekadar tampilan. Bayangin kamu bertemu seseorang yang terlihat menarik, tapi ada sesuatu yang nggak sepenuhnya dia ungkapkan. Mungkin dia cerita sedikit, tapi nggak terlalu banyak. Entah kenapa, hal ini malah membuat kamu semakin ingin tahu. Ini adalah kekuatan dari misteri. Ketika seseorang tidak mengungkapkan segalanya tentang dirinya, dia menumbuhkan rasa ingin tahu yang kuat dalam diri orang lain. Kita jadi penasaran dan terus berusaha untuk mencari tahu lebih banyak. Kita mulai mengira-ngira tentang siapa dia, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia sukai. Ini menciptakan rasa ketegangan yang justru membuat orang lain merasa lebih terikat dan tertarik. Dan itu bukan hal yang buruk loh. Misteri dalam interaksi sosial seringkali memicu ketertarikan yang lebih mendalam karena menciptakan ruang untuk eksplorasi, baik untuk mengenal orang lain lebih dekat maupun untuk menemukan sisi-sisi baru dari diri kita sendiri. Jadi, ketika kamu merasa ada sesuatu yang lebih dalam diri seseorang, atau mereka memberi kesan bahwa masih ada banyak hal yang bisa dipelajari dari mereka, itu adalah daya tarik yang luar biasa kuat. Mereka seakan mengundangmu untuk menggali lebih jauh, dan kita nggak bisa menahan diri untuk tidak tertarik lebih dalam. Memahami daya tarik manusia bukan hanya tentang bersikap spontan atau mengandalkan keberuntungan. Ada elemen-elemen psikologis yang dapat dimanfaatkan untuk membangun daya tarik secara lebih strategis. Bagaimana caranya? Yuk, kita simak lebih lanjut. Menggunakan kepercayaan dan kekuatan emosional, daya tarik seringkali bukan hanya soal tampilan atau sikap,
tapi lebih pada bagaimana kita bisa membangkitkan perasaan dalam diri orang lain. Setiap orang punya keinginan mendalam untuk merasa dimengerti dan dihargai, terutama secara emosional. Orang yang bisa menciptakan ikatan emosional dengan orang lain cenderung lebih menarik, karena mereka berhasil menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Misalnya, ketika kamu bisa membuat seseorang merasa penting atau memberikan perhatian penuh padanya, mereka akan merasa terhubung secara emosional. Ini bukan soal berpura-pura peduli, melainkan benar-benar menaruh perhatian pada apa yang mereka rasakan. Kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi yang empatik, kesediaan untuk mendengarkan dan mengerti apa yang orang lain butuhkan, ini adalah dasar yang kuat untuk menciptakan ketertarikan yang lebih mendalam. Kekuatan emosional ini membuat orang cenderung lebih terpengaruh oleh perasaan yang mereka rasakan saat berinteraksi denganmu. Saat kita membangkitkan emosi positif, seperti kebahagiaan, kenyamanan, atau rasa aman, mereka akan merasa lebih dekat dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama kita. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menarik perhatian tanpa harus berusaha terlalu keras. Pola perilaku yang menarik, menciptakan jarak. Ada satu hal yang sering kali kita abaikan ketika membahas daya tarik ruang. Terkadang orang lebih tertarik pada sesuatu yang tidak mudah didapatkan. Orang yang selalu terbuka dan tersedia kapan saja mungkin akan kehilangan daya tariknya setelah beberapa saat. Sebaliknya, menciptakan sedikit jarak atau ruang dalam hubungan bisa membuat orang semakin tertarik. Ini bukan berarti kamu harus menjadi tertutup atau dingin, tetapi lebih pada bagaimana kamu mengatur waktu dan perhatianmu. Ketika kita memberi ruang dalam hubungan, baik itu dengan tidak selalu merespons pesan dalam sekejap, atau memberi waktu untuk seseorang berpikir dan merindukanmu, kita menciptakan rasa ingin tahu dan keinginan untuk lebih mengenalmu. Orang cenderung merasa lebih tertarik pada apa yang tidak bisa mereka dapatkan dengan mudah, dan memberikan sedikit jarak justru bisa membuat mereka semakin penasaran. Pola perilaku ini, yaitu memberi ruang tanpa menjauhkan diri sepenuhnya, membuat seseorang merasa bahwa mereka harus berusaha lebih keras untuk mendekatkan diri, yang pada gilirannya bisa meningkatkan ketertarikan mereka terhadapmu. Ini adalah strategi yang seringkali efektif dalam menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan menarik. Seringkali, daya tarik yang paling kuat datang dari mereka yang tidak perlu menunjukkan atau menyombongkan kekuatannya. Orang yang memikat tidak selalu harus menjadi yang paling vokal atau paling mencolok. Sebaliknya, daya tarik yang sejati seringkali datang dari pendekatan yang halus, mereka yang bisa mengendalikan perhatian tanpa terlihat berusaha. Mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana ini bekerja. Salah satu prinsip utama dalam psikologi daya tarik adalah bahwa orang yang paling memikat bukanlah yang paling terang-terangan menunjukkan kekuatan atau kemampuan mereka. Sebaliknya, mereka yang tahu bagaimana membaca situasi dan beradaptasi dengan lingkungan mereka cenderung lebih mempengaruhi orang lain. Orang-orang ini memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan atau tindakan dengan bijaksana, tanpa terlihat seperti mereka sedang mencoba memikat. Mereka bisa membaca ekspresi, memahami suasana hati orang lain, dan kemudian menyesuaikan pendekatan mereka agar sesuai. Ini memberi kesan bahwa mereka memiliki kekuatan kontrol, namun tanpa menunjukkan kekuatan itu secara langsung. Pendekatan halus ini menciptakan rasa bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih dalam, yang membuat orang lain merasa tertarik untuk menggali lebih jauh. Cobalah bayangkan seseorang yang duduk di sebuah pertemuan. Dia mungkin tidak berbicara banyak, namun setiap kata yang dia ucapkan terasa penuh makna. Ketika dia berbicara, orang-orang cenderung mendengarkan lebih seksama karena dia tidak membuang-buang kata-kata.
Ini adalah contoh dari bagaimana pendekatan yang halus dan penuh pertimbangan bisa menciptakan daya tarik yang besar. Salah satu cara paling efektif untuk menciptakan daya tarik adalah dengan memanfaatkan ketidaksamaan atau perbedaan yang ada pada diri seseorang. Manusia secara alami tertarik pada hal-hal yang berbeda atau unik, sesuatu yang membuat kita merasa bahwa ada sesuatu yang lebih untuk ditemukan. Seringkali, ketidaksempurnaan atau keunikan yang dimiliki seseorang justru menjadi daya tarik terbesar mereka. Bayangkan, seseorang yang memiliki ciri fisik atau kepribadian yang berbeda dari orang kebanyakan. Alih-alih merasa canggung atau minder, mereka justru memanfaatkan keunikan ini sebagai kekuatan. Misalnya, ada orang yang berbicara dengan aksen yang khas, dan bukannya membuatnya terlihat aneh, justru aksen itu memberi mereka daya tarik tersendiri. Atau mungkin ada seseorang yang memiliki gaya berpakaian yang tidak biasa, yang membuatnya lebih menonjol di keramaian dan justru membuat orang tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Dalam banyak kasus, ketidaksempurnaan ini bisa menjadi senjata rahasia dalam membangun daya tarik. Ketika seseorang bisa menerima dan menonjolkan sisi unik mereka, mereka tidak hanya menunjukkan keaslian, tetapi juga memberi kesan bahwa mereka nyaman dengan siapa mereka sebenarnya. Hal ini membangkitkan rasa hormat dan ketertarikan dari orang lain, karena kita cenderung tertarik pada mereka yang tidak takut menunjukkan sisi mereka yang berbeda. Salah satu elemen yang sering terabaikan dalam menciptakan daya tarik adalah ketegangan. Namun, ketegangan, baik itu dalam percakapan maupun hubungan, adalah salah satu kunci untuk membangkitkan rasa ketertarikan yang mendalam. Ketegangan ini bukanlah hal yang menakutkan, melainkan sesuatu yang perlu dibangun secara perlahan untuk memperkuat hubungan dan menjaga minat orang lain. Mari kita lihat bagaimana ketegangan ini bisa dimanfaatkan dengan bijaksana. Ketegangan yang dibangun dengan sabar adalah dinamika yang menambah daya tarik dalam hubungan atau percakapan. Ketika dua orang saling tarik ulur, mungkin dalam bentuk tanya jawab atau permainan kata, proses ini membangun rasa penasaran dan ketertarikan yang semakin dalam. Ketegangan ini datang dari fakta bahwa kita seringkali merasa lebih tertarik pada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Contoh yang sederhana bisa dilihat dalam percakapan. Bayangkan ada seseorang yang berbicara dengan penuh antusiasme, namun tidak langsung memberikan seluruh informasi. Dia membiarkan sedikit misteri tetap ada. Orang yang mendengarkan menjadi lebih penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang apa yang akan dikatakan selanjutnya atau tentang siapa orang itu sebenarnya. Begitu pula dalam hubungan personal. Ketika dua orang tidak langsung terlalu terbuka, mereka memberikan kesempatan bagi perasaan ketertarikan untuk tumbuh dengan cara yang lebih alami. Ketegangan ini bukanlah permainan untuk membuat orang merasa tidak nyaman, melainkan cara yang bijaksana untuk membangun rasa ingin tahu dan meningkatkan keinginan untuk menjalin hubungan lebih dalam. Ketika mencoba untuk menarik perhatian, terbuka terlalu cepat seringkali bisa mengurangi daya tarik. Seringkali orang merasa lebih tertarik pada sesuatu yang tidak sepenuhnya terungkap. Jika semua informasi atau perasaan diberikan secara langsung dan tanpa jeda, ada kemungkinan hubungan akan terasa datar atau kurang menarik. Dalam menciptakan ketertarikan, pendekatan yang lebih berhati-hati adalah dengan memberi sedikit demi sedikit. Alih-alih langsung menceritakan segalanya tentang diri kita atau perasaan kita, menjaga sedikit jarak menciptakan ruang bagi orang lain untuk merasakan ketegangan dan penasaran. Ini memberi mereka rasa bahwa ada lebih banyak untuk dijelajahi dan dipahami yang memperkuat daya tarik tersebut.
Menghindari terlalu terbuka juga mengajarkan kita untuk membaca situasi, kapan saat yang tepat untuk lebih terbuka dan kapan sebaiknya menahan diri. Dalam hubungan apapun, kesabaran untuk membangun ketegangan dan memberi ruang untuk berkembang adalah cara yang efektif untuk menjaga minat dan meningkatkan daya tarik secara alami. Daya tarik bukanlah sesuatu yang hanya bersifat sementara. Untuk menjaga minat orang dalam jangka panjang, kita perlu memperhatikan beberapa faktor penting yang berhubungan dengan konsistensi dan kepercayaan diri. Daya tarik sejati berasal dari konsistensi dalam perilaku dan sikap kita. Saat seseorang memperlihatkan kepribadian yang stabil dan tidak berubah-ubah, mereka cenderung lebih mudah untuk diterima dan dihargai. Orang-orang cenderung merasa nyaman dan aman ketika berinteraksi dengan mereka yang dapat dipercaya untuk bersikap konsisten, baik dalam perkataan maupun tindakan. Sebaliknya, jika seseorang terlalu sering mengubah sikap atau terlihat tidak autentik, ini bisa menurunkan rasa ketertarikan yang sudah terbentuk. Ketika kita sering berpindah-pindah dari satu sikap atau pola perilaku ke lainnya, orang bisa merasa bingung atau bahkan mulai meragukan niat kita. Oleh karena itu, penting untuk tetap setia pada diri sendiri dan berperilaku secara autentik. Konsistensi ini membangun kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan yang kuat dan menarik. Kepercayaan diri yang benar-benar menarik adalah kepercayaan diri yang alami dan tidak terkesan dibuat-buat. Orang yang mampu tetap tenang dan mengendalikan diri dalam situasi apapun cenderung lebih dihormati dan dihargai. Kepercayaan diri semacam ini menciptakan aura ketenangan yang menenangkan orang-orang di sekitar kita. Mereka merasa nyaman berada di dekat seseorang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi tantangan. Selain itu, kepercayaan diri yang stabil membuat orang merasa bahwa kita dapat diandalkan. Ketika kita tidak terlalu khawatir untuk tampil sempurna atau dipenuhi ketakutan akan penilaian orang lain, kita menunjukkan ketenangan batin yang sangat menarik. Orang-orang akan merasa lebih terhubung dan terinspirasi oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk tetap teguh tanpa berusaha keras untuk terlihat sempurna. Daya tarik yang berkelanjutan datang ketika kita menjaga kepercayaan diri ini dalam jangka panjang. Tidak hanya ketika keadaan baik, tetapi juga ketika dihadapkan pada tantangan atau ketidakpastian. Mereka yang bisa tetap tenang dan konsisten dalam segala situasi adalah yang akan terus menarik perhatian bahkan setelah waktu berlalu. Pada akhirnya, daya tarik sejati bukanlah soal penampilan atau trik semata. Yang benar-benar menarik adalah pemahaman diri dan ketulusan. Ketika kita bisa menerima diri kita sepenuhnya, tanpa merasa harus meniru atau berusaha menjadi orang lain, daya tarik kita menjadi lebih alami dan lebih kuat. Ketertarikan sejati berkembang saat kita tidak memaksakan apapun, tetapi membiarkan hubungan atau interaksi berjalan dengan sendirinya. Terkadang yang paling menarik dari seseorang adalah saat mereka mampu menjadi diri mereka sendiri tanpa harus berusaha keras untuk memenuhi harapan orang lain. Orang akan lebih tertarik pada kita jika kita menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Ketekunan dalam menjadi diri sendiri adalah kunci untuk membangun daya tarik yang bertahan lama. Jadi jika kamu merasa sudah cukup berusaha untuk menjadi orang lain, cobalah untuk berhenti sejenak dan lihatlah diri kamu dengan cara yang berbeda. Ketertarikan yang sebenarnya datang dari ketulusan dan keaslian, bukan dari apa yang terlihat di luar. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang menarik dari pembahasan ini, like dan share ya, biar lebih banyak orang yang bisa belajar hal serupa. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak konten menarik seputar topik ini, dan komen di bawah tentang pengalamanmu atau pandanganmu soal daya tarik. Kita ngobrol bareng di sana.